Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini Kang Andi mau nerangin cara ganti baterai si Hibi sama ukurannya sama baterai yang mungkin bisa dipakai buat dap ini sama rekan-rekan yang kemungkinan besar. Sama nerangin isi dari Hibi ini sama apa sih kemungkinan moddingnya bisa nggak dia di modding. Baik, kalau misalnya pakai Hibi, dia sering masalah banget di baterainya itu sering kembung naik kayak gini. Jadi sampai dia casingnya ikut angkat. Sama sih baterainya bagus banget, cuma gimana ya under pasaran lah, gak terlalu bagus menurut Kang Adi mah, bukan merek terbaik, makanya sering banget dia kembung. Soalnya kalau baterai yang bagus macam misalnya Sony Ericsson, Siemens, Varta, kalau dia rusak, baterainya gak akan sampai kembung, gak akan sampai gassing, tapi dia bakal dry ke 0 volt. Gimana ya akan lebih baik sih kalau misalnya baterai Hibinya kita ganti. Caranya sih gampang. Kalau misalnya buka baterai Hibi, pertama wajib dipanasin dulu pakai hair dryer atau solder uap blower bisa ya, yang paling murah hair dryer sih. Caranya tinggal dipanasin sebentar, kita ikut panas dulu. Kalau misalnya soldernya sih di pengaturan 1 aja. Kalau misalnya pakai solder uap, angin di 5. Kasih aja yang panas, yang anginnya besar tapi panasnya cuma dikit, biar nanti cuma lem aja yang rusak. Jangan sampai casingnya rusak, dibayar. Udah gitu aja, panas sedikit, pakai ini penarik namanya, semacam kop kaca lah, bisa dibeli di toko spare part HP murah gocengan. Penting banget ini, jangan sampai ini kita pocel, takut nanti ini rontok. Ini kalau ini rontok jadi jelek, soalnya ini bahannya kaca plastik tipis, ketebalannya nanti saya lihat dulu. Cabut kop aja, langsung tarik pelan-pelan, ambil sisi, kalau ada sih 2, jangan 1. Ini udah kayaknya gak usah dikop lagi ya, itu doang. Lihat betapa tipisnya dia, bahaya banget kalau di itu. Nah, ini baterainya dia, kita cungkil dulu baterainya. Ada semacam lem. Nah, lihat ketebalannya dia udah agak kembung, jadi dia angkat banget, kembung banget. Kalau misalnya kita cek pakai kaliper, biasanya di sini dulu, terus di tengah. Kalau misalnya di sini ukurannya udah beda, berarti udah kembung. Maksimum kalau casing tuh depan belakang nggak boleh lebih dari 1 mili. Soalnya kenapa? Pasti kalau misalnya di casingnya yang sesempit ini bakal loncat. Nah, kita cabut dulu baterainya, kita lihat hardware-nya. Kalau misalnya mau nyambut baterai, ingat jangan ground dulu. Pastikan yang dicabut tuh yang yang fasanya dulu, yang merah, yang plus.
Kenapa? Mencegah konslet supaya nanti listrik dari sesi solder atau kalau misalnya ini sengaja kesentuh masih bisa di groundkan ke sini. Ini semua body ground karena sistemnya DC bukan AC. Kita ambil pencet dulu. Ntar agak kering. Biasa kalau misalnya kering pakai ini aja. Amankan dulu ininya, jangan sampai nyentuh. Lebih baik diamankan biar nggak terjadi konslet di sekitaran mainboardnya. Satu lagi, ini bagian groundnya, bagian ground. Kalau misalnya susah, kasih plug aja atau kasih timah lagi biar nanti dia agak cair. Nah, itu aja sih. Untuk ukuran baterainya kita lihat. Panjang bisa dilihat 5,55 mili atau sekitar 5,5 cm. Lebar 5 cm. Tebal 4,5 lah. Di sini juga sih ada kode baterainya. Lihat 45, 50, 57, tebal 45, lebar 50, panjang 57. Itu aja. Kalau misalnya ada kode baterai ini gampang bisa cocokin. Baterai yang cocok sih untuk yang yang Hibi. Kalau kalian emang mau ngerjain sendiri atau DIY, bisa ambil baterai Sony Ericsson lama, kalau nggak salah seri Archos ukuran 5x5, tebalnya persis ini. Saking persisnya dia bisa dipakai di NWZ2 kalau nggak salah, cuma tinggal ganti plat baterai aja ininya. Lepas ganti plat baterai asli dari si Hibi. Lebih murah, tapi ya kalau bisa sih ya kalau emang ada pakai baterai originalnya aja, lebih aman, lebih safe. Kalau memang kalian pengalaman banget kayak Kang Adi, ya bisa pakai kayak gitu. Tapi kalau memang nggak ada banget ya silahkan aja, nggak masalah. Nah, masalah hardware, bentar kita zoom dulu. Kelihatan ya, ini Kang Adi mau buka aja. Bukannya dari sini. Hati-hati banget kan sampai. Nah, ini dia hardware-nya. Bisa dilihat. Ini kalau nggak salah CPU, IC display ini, atau kalau nggak salah SPI flash atau eMMC-nya. Untuk apa sih eMMC? Ini DAC-nya, kalau nggak salah ini DAC-nya juga. Ini PMIC, IC power. Ini DC to DC stepnya dia buat apa sih? Buat mengpower semua aspek suara. Ini sama opamnya dia pakai OPA 1688 dari Texas Instruments dengan dengan
lihat dari buildnya Wison ya. Kalau secara hardware sih menurut Kang Andi dia mirip banget sama dap-dap sekarang ya. Paling mirip dia sama dap Shenling M2S persis, cuma beda seri aja. Struktur sama persis lah, nggak ada perubahan, cuma beda seri. Kalau nggak salah sih M2S dia pakai single op amp juga, masih pakai single op amp bukan dual op amp. DAC-nya juga sama. Ini Kang Andi jelasin satu-satu. IC power dia pakai AXP 202 yang ini. Nah, IC power kalau misalnya rusak pasti mati total, bisa sampai panas. Kalau misalnya di sini rusak, di sini pasti panas. Soalnya kenapa, dia ngatur charging sama seluruh paling vital di sini, paling sering rusak di sini. Dia yang ngatur semua penjaluran daya ke semua untuk distribusi arus. Untuk CPU dia pakai Ngenix X 1000E. Banyak sih DAC yang pakai chipset ini, kayak hampir semua. Soalnya ini chipset yang murah dan paling efisien lah, nggak terlalu banyak setting. Paling enak pakai Ngenix, dia lumayan lah, murah, costnya bagus. Yang ini IC display. Kalau misalnya display kalian mati, kalau LCD pasti asumsi LCD masih baik, biasanya dia di ininya yang rusak, LCD displaynya. Dia tipenya SSD 285C. Semua juga pakai sih, semua juga pakai, rata-rata pakai ini. Semua rata-rata yang pakai itu HB R3 Pro juga sama pakai display ini. Sama kalau nggak salah Shenling yang M2S ke atas, tapi dia beda seri. Saya lupa lagi serinya. Terus yang lain Wi-Fi dan Bluetooth. Wi-Fi Bluetooth dia satu modul. Ini dia modulnya, modul AP6214A. Dia semua Wi-Fi Bluetooth ada di sini, satu modul. Kalau misalnya dia mau dilepas, harus lepas semua. Terus NAND-nya atau SPC Plus buat nyimpan di sistemnya ada di sini semua. Tipenya ATO 25D1GA. Jarang banget ini IC, hati-hati kalau misalnya rusak. DAC dia pakai IS 2028. Nah sekarang sebentar ini yang labelnya HIBI, Kang Adi juga nggak tahu ini, kayaknya DAC SSS yang dicetak ulang atau mungkin apa. Terus ini opamnya, opam jenis OP1688, buildnya Wison 8. Bagus sih, lumayan opamnya, cuma potensi modnya dia susah, spare partnya susah, nggak ada, malah jarang banget yang ini. Sama hati-hati kalau misalnya mau mod ini, untuk model lain dia kakinya beda semua, beda sama tipis. Dia mirip KFM tapi cuma 8 kaki, disebutnya Wison. Ini opamnya 2. Satu lagi paling ini buat DC to DC komputer. Jadi gimana ya, kalau misalnya semacam yang pakai kompleks blok ini yang untuk suara, pasti ada ini, dia buat penguatan pertama, semacam gain, buffer dari sini ke sini. Kalau ini rusak, gak akan ada suara. Biasanya kalau misalnya
Hati-hati aja lah kalau yang suka nyolok speaker. Kalau misalnya ini draw mati, biasanya yang ini yang rusak. Di situ DC converternya. Pasti kalau misalnya draw ini nggak akan bener. Yang ini nih pelaku. Sama apa lagi ya, potensi mod. Kalau potensi mod ini nggak akan bisa di mod, kecuali kalian bisa main bypass di kecepatan apa sih di part-part kecil ini. Nggak akan bisa ditambah kapasitor besar semacam merek Riva, merek-merek Panasonic. Soalnya kenapa, mau ditaruh di mana, kecil banget, nggak akan muat. Lihat, nggak akan muat. Ya kalau emang mau ganti op amp juga dia harus pesan khusus. Soalnya kenapa, gak akan ada yang jual. Rata-rata yang dijual di Indonesia itu shop 8, Soik 8. Beda banget dia. Potensi modnya ya nggak ada. Minus menurut Kang Adi. Ya kalau bisa sih jangan diutak-atik aja lah, lumayan. Kalau misalnya emang mau mod, beli DAP yang gampang di mod aja. Banyak kok yang gampang di modnya. Itu aja sih paling. Ini paling Kang Adi di off dulu soalnya mau ganti baterai sama pengetesan, soalnya ditunggu usernya. Gitu aja. Sip, makasih. Nah, silahkan lihat dulu untuk yang terakhir kali, barangkali kalian kangen. Oke, terima kasih, begitu aja. Thank you.